Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Salam kenal ya buat rekan-rekan. Banyak-banyak selamat buat para lulusan angkatan 64. Ya, belum terlalu jauh, 59 ke 64. Nah, sudah sedikit banyak tadi disampaikan tentang kesaksian tentang diri saya. Satu hal, memang sejak Tuhan memanggil saya sebagai hambanya, saya tidak pernah terpikirkan, saudara. Saya nggak pernah berpikir untuk jadi seorang hamba Tuhan. Karena memang jalur saya waktu itu, saya pengen jadi seorang insinyur bangunan, ya melanjutkan apa kerja papa saya ya, papa saya waktu itu. Jadi saya kuliah dan ya Tuhan lah, semua Tuhan yang atur. Ya dan Tuhan yang pilih saya dan saya ingat ada satu waktu sehingga saya mengambil keputusan untuk tinggalkan kuliah saya. Waktu saya pegang uang itu sudah ambil di ATM, saya berjalan menuju ke kantor pusat kampus untuk membayar semester lanjutan semester 5 saya. Nah, di perjalanan itu di persimpangan jalan arah kanan ke kos di kampus bawah Manado, ya saya ingat sekali itu di Manado. Tiba-tiba saya di trotoar itu seperti gemetar gitu ya, gemetar dan kemudian saya dengar suara yang sangat jelas. Suara itu seperti mendayu-dayu ya, seperti mendayu-dayu dan sangat lembut dan suara itu bicara dalam roh saya begitu jelas, kayak audible gitu ya. Dan dia suara itu berkata begini, kamu belok kanan, pergi ke tempat kos kamu, ambil barang-barang, pulang ke rumah orang tuamu dan pamit berangkat ke Jakarta, sekolah misi. Saya kaget, kok ini suara bicara begini? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya udah pegang uang nih. Saya tunjuk kampus kantor kampus ya, kantor di depan. Ini saya mau ini masa depan saya Tuhan. Nah, setelah sekian lama baru saya mengerti, memahami betapa bodohnya saya. Betapa bodohnya saya ngomong masa depan di depan yang empunya masa depan. Itu kan ya nggak nyambung, bodoh sekali. Masa kita ngomong masa depan tapi yang kita ngomong di depan yang hidup kita dia pegang gitu. Masa depan itu ada di tangannya gitu. Nah, waktu saya ngomong gitu sama Tuhan, Tuhan ngomong begini, masa depanmu di tanganku. Nah, waktu saya dengar suara itu, saya seperti apa satu kekuatan. Ya udah, saya semangat sekali dan saya langsung belok kanan. Saya pergi ke tempat kos saya ambil baju-baju saya, semua peralatan kuliah saya, buku gambar, bahkan buku-buku teknik itu, tempat di kos, semua kasur, apa segala macam kebutuhan di kos saya serahkan, saya kasih teman-teman saya, ambil aja deh. Dan hari itu saya berangkat ke Poso, ke rumah orang tua dan saya ke Jakarta. Dan saya ingat, saya injak kota Jakarta itu tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 yang dimana kata orang dulu mau kiamat gitu. Ternyata nggak kiamat sudah. Saya sampai Jakarta dan mulailah proses Tuhan sampai begitu lama saya diproses Tuhan ya pembentukan karakter itu ya. Jadi kita sebagai hamba Tuhan tuh harus terproses, terbentuk. Nah, hamba Tuhan yang tidak terbentuk, tidak terproses, dia tidak akan matang dalam pelayanan. Bahkan justru dia akan menjadi troublemaker dalam pelayanan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana kepada saudara, khususnya lulusan Harvest angkatan 64. Ya, saya melihat dengan jelas bahwa memang Harvest ini dipakai Tuhan luar biasa. Nah, salah satu kesaksian yang sangat luar biasa ketika kami lulus dari angkatan 59, beberapa anak rohani saya juga ikut. Wadah yang sangat luar biasa yang menstimulasi ya spirit untuk bangkit dan justru Tuhan pakai Harvest untuk menyadarkan kami. Memang kami sudah ada dalam sebuah kegerakan, tapi majunya nyendat-nyendat turun, maju, maju, mundur, maju 2 langkah, mundur 3 langkah, maju 4 langkah, mundur 7 langkah. Nah, ketika Harvest masuk dan kami masuk ke Harvest dan luar biasa, seperti kami itu tersadarkan gitu. Wow, ini sudah dekat kedatangan Tuhan, sudah waktunya kami mulai bergerak. Dan puji Tuhan hari-hari ini saya melihat anak-anak rohani saya backup mereka, saya ajar mereka, saya bikin pengkaderan kepada mereka dan mereka sekarang bergerak luar biasa. Mereka ada sekitar kurang lebih ada beberapa 10 orang lebih lah. Mereka bergerak dengan tim yang luar biasa dan semangat yang dahsyat. Hari-hari ini sudah beberapa jiwa yang mereka baptis. Bahkan kesaksian tadi mereka menangkan orang-orang khususnya seorang LGBT ya, seorang LGBT di kota itu yang terkenal ya. Dan dia akhirnya setelah diselamatkan dia menyelamatkan lagi orang lain dan saya bilang sama mereka kalian jangan tergantung kepada saya. Saya ini cuma Tuhan pakai untuk istilahnya apa membackup saja, tapi kan saya kan banyak di luar kota Tentena. Saya ini baru pulang dari Ambon, penginjilan di sana, kemudian baru pulang dari Luwuk, Pulau Peling, dan saya hari ini ada di perjalanan, ada lihat saya di mobil ini ya, karena saya lagi dalam perjalanan dari Tentena ke Palu, karena besok saya akan terbang ke Jakarta, karena ada beberapa pelayanan yang saya lakukan di Jakarta, Pasca dan Jumat Agung di Jakarta. Setelah itu, tanggal 20 30 saya terbang lagi, saudara, ke Palu, dan terus lagi masuk pelayanan, Pasca KKR, dan banyak hal yang saya akan layani, saudaraku. Nah, demikian sedikit saya sampaikan bahwa mari kita bergerak, saudara, hari-hari ini. Tidak bisa kita diam. Ya, jangan berpikir, oh itu talentanya dia, menginjil itu talentanya sono, hamba Tuhan. Semua kita bisa menginjil, bergerak dengan keberanian. Saya melihat anak-anak rohani saya itu orang-orang biasa, petani, tukang ojek. Tapi mereka ketika mereka unity, saya bilang sama mereka, oke lah, kalau secara gelar kalian tidak punya gelar, nggak ada master, STH pun nggak ada.
Tapi ketika kalian berani menginjil, ketika kalian punya hati untuk jiwa-jiwa, kalian akan melihat lawatan Tuhan dan kuasa Tuhan akan bekerja luar biasa. Nah, hari ini saya menjelaskan, malam ini saya menjelaskan tentang bagaimana kita bisa efektif dipakai Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa efektif dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara, jangan berpikir dalam pelayanan itu karena kekuatan kita. No, tidak. Saya melihat hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan terjebak di dalam pemikiran yang berkata, oh ini karena kemampuan kami. Mereka berusaha dengan segala macam program apapun itu tanpa melibatkan Tuhan. Kalau kita pelajari dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara, Kisah Para Rasul itu betul-betul pelayanan roh. Pelayanan yang diatur oleh Roh Kudus. Pelayanan para rasul itu luar biasa. Bahkan kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, pelayanan malaikat itu terjadi loh, saudara. Sida-sida Ethiopia, sebelum dilayani oleh Filipus, malaikat Tuhan sudah menghampiri Filipus. Kamu harus pergi ke sini. Cornelius, sebelum dilayani oleh Petrus, malaikat Tuhan sudah datang kepada Cornelius. Cornelius begini-begini, bla 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 bla. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke sorga. Dan aku mengingat engkau, Allah telah mengingat engkau. Jadi hari-hari ini, saudaraku, mari jangan merasa saya nggak bisa ngomong, saya nggak sekolah teologi ya, saya nggak punya pengetahuan ini, saya malu. Itu buang semuanya. Kalau saudara telah diurapi Tuhan, Anda menerima kuasa dari Roh Kudus, Anda menerima pengurapan dari Tuhan, kau akan lihat, bukan kemampuan saudara lagi, tapi kemampuan Roh Kudus akan masuk dalam hidupmu. Dan ketika kau berkata-kata, kata-katamu walaupun sederhana, tapi diurapi oleh Tuhan, itu yang akan mendatangkan lawatan kepada orang itu. Bukan karena jago kita bisa menggerakkan orang bisa dibaptis, bisa terima Yesus bertobat. Itu bukan jago-jagonya kita, bukan kekuatan kita. Bukan kekuatan kemampuan speaking kita, bukan karena kita punya aura positif atau apalah begitu kata dunia, punya apalah jago ngomong, enggak, bukan itu. Tapi urapan kuasa Roh Kudus itu yang mentobatkan orang. Hari ini saya berdoa supaya saudara mengerti. Yang pertama, saudaraku, kalau Anda pengen dipakai Tuhan luar biasa, yang pertama, Anda harus memiliki hati dan pikiran Tuhan. Amin. Itu yang penting. Saudara harus diproses cara berpikir saudara, hati saudara, supaya diselaraskan senada dengan pikiran dan hati Tuhan. Dan dalam pelayanan, pikiran dan hati Tuhan itu tidak lain, tidak bukan hanya jiwa-jiwa. Tadi Pak Sabtu sudah bilang bahwa jiwa-jiwa itu hati Tuhan. Memang betul itu, kerinduan Tuhan. Karena jiwa-jiwa lah Tuhan Yesus datang menderita di kayu salib. Tidak ada jalan lain diselamatkan melalui salib. Hanya melalui salib Kristus kita bisa diselamatkan. Gak ada cara lain. Kalau ada cara lain, saya percaya Yesus orang pertama satu-satunya akan ngomong cara itu. Tapi saya mau katakan tidak ada cara lain. Manusia bisa diselamatkan. Nah, oleh karena itu Anda harus tangkap hati Tuhan ini. Punya kerinduan yang dalam terhadap jiwa-jiwa. Pernah nggak saudara, maaf ya, cara mengujinya begini. Pernah nggak saudara jalan di jalan, lihat orang pakai, Anda menangis? Menangis jiwa itu. Pernah nggak saudara? Tiba-tiba Anda melihat orang yang masih pakai, orang yang belum bertobat, Anda berdoa, Tuhan selamatkan dia, sampai air matamu udah keluar untuk jiwa itu. Kalau engkau belum pernah keluar air mata untuk jiwa, menangisi jiwa-jiwa, perlu dipertanyakan, kita mau melayani apa? Nah, pelayanan yang dasarnya bukan hati Tuhan, ini banyak sekali akan terjadi penyimpangan, baik dalam hal pelayanannya maupun motivasi. Saya sudah lihat banyak pelayanan yang motivasinya bukan jiwa. Ya paling terjebak di motivasi apa? Prestis diri sendiri, nama besar, baru ya ujung-ujungnya juga uang. Pasti akan cari uang. Nah, saudara, kemarin saya dari Ambon itu luar biasa. Saya sudah posting. Itulah 30 orang saya baptis di sana, saudara. Kemarin di Pulau Peling ada sekitar 11 orang dibaptis. Lawatan Tuhan terjadi, orang-orang yang terikat dilepaskan. Saya pergi ke sana bukan saya cari PK persembahan kasih, enggak. Saya pergi dengan biaya sendiri, saya bayar pesawat. Dan hampir tiap bulan saya terbang Jakarta, Sulawesi, Jakarta, Ambon. Dan ini saya akan kembali ke, habis pasca di Jakarta, saya akan kembali ke Gorontalo. Ada satu perusahaan tambang emas. Mungkin Pak Vincent tahu ya, di Gorontalo di Marissa itu ada tambang emas PT Panigold. Ya, PT Panigold di sana itu tambang emas terbesar setelah Freeport ya. Mereka undang saya untuk KKR Pasca. Saya telepon panitia, siapkan memang kolam baptisan. Panitia bingung, hah? Ya udah, mereka siapkan. Pakai apa itu? Pakai apa itu ekskavator yang ada bekonya, diisi air, saudaraku. Nah, jadi hatinya gini, yang pertama, Anda harus memiliki hati Tuhan. Nah, untuk memiliki hati Tuhan dan pikiran Tuhan ini proses, saudara. Dan harus Anda responi. Kalau tidak ada responi, ya sudah. Kairos Tuhan itu lewat. Ketika Anda memiliki hati Tuhan, wah, pelayanan saudara itu akan luar biasa. Kuasa Tuhan itu akan bekerja. Motivasi saudara cuma jiwa-jiwa. Bukan untuk cari nama, cari muka, kata supaya dia hebat, atau lebih lagi cari duit. Wah, nggak bisa. Dalam penginjilan jangan cari duit, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Miliki hati yang merindukan Tuhan, selamatkan jiwa itu. Saya sering kali waktu saya di Jakarta,
Kalau di dalam bus umum ya, saya berdiri apa, saya ngeliat orang-orang kan, saya ngomong begini sama hati saya, Tuhan, kalau mereka meninggal kemana Tuhan? Kemana? Dan saya sering kali kalau lewat di perkampungan, di rumah-rumah atau di kampung begitu, ada bendera putih tanda ada orang meninggal di situ. Kalau saya lihat dia orang yang meninggal, saya sedih sekali. Tuhan, satu jiwa yang belum kenal Tuhan, ya ke neraka lagi hari ini. Ya jelas kalau dia belum kenal Yesus pasti ke neraka. Nah, bukan menghakimi, tapi ini kebenaran, saudara. Jadi yang pertama, eh, kita harus memiliki pikiran dan hati Tuhan. Dan Yesus sendiri pun sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus ini bergumul ya dengan para murid. Kenapa waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-murid ini punya agenda tersendiri buat Yesus. Pikirannya punya agenda tersendiri. Ya, mereka pengen menjadikan Yesus sebagai raja secara fisik di Yerusalem. Padahal bukan itu tujuan Yesus, agenda Yesus itu bukan seperti itu, saudara. Jadi Yesus itu harus 40 hari dia ada dengan para muridnya setelah dia bangkit dari kematian, sebelum dia naik ke surga. Kenapa Yesus harus 40 hari? Berulang-ulang. Coba kita buka dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ketiga. Saya mohon ibu yang dari Kupang. Saya ini belum pernah ke Kupang, nanti saya akan ke Kupang. Ayo, Ibu Erni, Empetan dari Kupang, tolong bacakan Kisah Rasul 1 ayat 3. Kisah Rasul 1 ayat 3, sebentar Pak. Kisah para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, terima kasih Ibu. Nah, selama 40 hari Yesus harus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang apa? Kerajaan Allah. Kenapa harus berulang-ulang? Bisa aja kan cuma sekali doang, harus berulang-ulang. Karena itu saya bilang, Yesus itu, para murid itu hidup dengan agendanya tersendiri. Yesus harus membersihkan pikiran mereka. Supaya para murid ini tidak lagi hidup dengan tujuan pikiran mereka, kemauan mereka, agenda mereka. Sehingga ketika agenda mereka berganti dengan agenda kerajaan Allah, mereka akan dapat menangkap isi hati Tuhan dan pikiran Tuhan. Saudara, kalau masih ada agenda pribadi, ya dalam hidup kita, apalagi dalam konteks pelayanan, kita nggak akan bisa nangkap kehendak Tuhan. Kita nggak akan bisa nangkap kehendak Roh Kudus, saudara. Nah, kemarin saya pelayanan di Ambon, saya berdiskusi dengan beberapa hamba Tuhan di sana. Itu mereka menyarankan kepada saya, kalau bisa Pak Pendeta datang lagi ke satu pulau namanya Pulau Seram. Di Pulau Seram itu, saudara, ada namanya satu kecamatan Kota Bula, yang dari sana pasti tahu Kota Bula. Ini di situ ada 4 desa. Waktu kerusuhan Ambon, 4 desa ini dipaksa jadi Moab. Ya karena maklumlah orang-orang Kristen di sana kan belum terlalu tertanam, belum lahir baru, mereka pada akhirnya jadi semua. Akhirnya apa? Hari-hari ini orang-orang yang sudah mau itu mereka pengen kembali kepada Kristus. Tapi masalahnya tidak ada hamba Tuhan yang berani masuk ke sana karena taruhannya nyawa, saudara. Saya bilang sama mereka di sana, saya siap ke Bula itu, daerah kecamatan itu, dan strategi saya itu bukan bikin KKR, tidak, tapi saya akan masuk pelan-pelan, kunjungi satu-satu dan mengunjungi jiwa-jiwa yang ada di sana yang akan kembali kepada Kristus, ya mungkin akan dibaptis ulang dan mereka akan mendirikan gereja yang baru. Saya sudah bekerjasama dengan Gereja Betel Indonesia di Ambon, ada beberapa hamba Tuhan yang backup saya, dan mujizatnya, saudara, bulan Juli saya akan ke sana. Ada satu pengusaha, dia bilang sama saya begini, Pak, semua tiket Bapak dari Jakarta, Ambon, sampai ke Pulau Seram, balik lagi akomodasinya saya tanggung. Wow, hati saya langsung duk, waduh, berarti Tuhan mau saya ke sana. Tuhan mau saya ke sana. Dan doakan saudara, waktu saya ke sana, saya masih pulang lagi. Amin. Saya masih pulang lagi. Karena taruhannya memang nyawa. Tapi memang kalau seandainya memang saya harus mati di sana, ya udah, nggak apa-apa. Saya siap, asal itu sudah kehendak Tuhan. Kalau memang saya harus mati di sana, ya nggak apa-apa lah. Tapi saya percaya belum waktunya. Pokoknya pergi dengan iman. Nah, ada roh martir. Semua penginjil harus punya roh martir. Bukan cuma martir nyawa, martir dompet juga, saudara. Jangan cuma martir nyawa, tapi dompetnya nggak martir, saudara. Iya kan? Kita berkorban apa aja. Nah, itu yang pertama. Kita pembacaan tadi, Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya. Dan lihat ayat tadi, berulang-ulang selama 40 hari. Berbicara cuma satu, kerajaan Allah. Wow. Kenapa Yesus harus berbicara tentang kerajaan Allah? Karena para murid pada waktu itu memang error. Ya, mereka masih memikirkan, bahkan waktu Yesus mau naik ke surga pun, mereka masih bilang begini sama Yesus, Guru, kapan kau pulihkan Israel? Waduh, ya kan? Coba kita lihat ayat itu. Ya. Ayat yang ke-6, Kisah Rasul 1 ayat 6. Tolong Ibu Lucy dari Medan baca. Kisah Rasul 1 ayat 6. Kebetulan istri saya orang Medan, Boru Sitinjak. Nanti sebentar urusan keluarga ya, yang dari Medan kita urusan keluarga, yang marganya ada berkaitan. Istri saya Sitinjak. Dari Medan. Oke, silakan.
Saya kemarin Ya. ada KKR di Betani Medan itu, kemarin beberapa bulan yang lalu ya. Oh, Dari Medan oke. juga. Oke, Ibu Lucy silakan. Kisah Rasul Ya, 1 ayat 6 sampai ya. 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Coba Anda lihat, ini murid-murid ini kurang ajar sekali memang. Memang ini murid-murid tidak tahu diri. Sudah dijelaskan selama 40 hari tentang kerajaan Allah. Seharusnya mereka mengerti, memahami tujuan Tuhan datang ke dunia itu apa. Ya, mereka harus mengerti dong, harus senada dengan pikiran Tuhan, harus mengerti hati Tuhan. Tapi dasar, ya itulah saudaraku. Dan ini banyak terjadi di kalangan kita, orang Kristen. Nggak bisa nangkap, hamba Tuhan nggak bisa menangkap hati Tuhan. Apa sebenarnya? Ya, sehingga apa yang terjadi hari ini banyak hamba Tuhan satu menjatuhkan yang satu, berantem, berkelahi, masalah jabatan, dalam rapat sinode apapun, mereka berantem, padahal di luar sana jiwa-jiwa lagi menjerit. Nah, saudara lihat di sini, ini Yesus sudah mulai ke sorga, datang murid-murid berkumpul, terus tanya Tuhan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lihat saudara, ini konsep berpikir mereka, agenda mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja jasmani di Yerusalem. Karena mereka melihat ini Yesus ini orang hebat, Yesus ini punya kuasa. Bayangin aja, badai datang dia cuma disuruh diam, tenang. Orang lapar 5.000 orang, cuma 5 roti 2 ikan, kasih makan banyak. Coba seandainya kalau Yesus jadi raja kita di Yerusalem, woi, semua penjaga-penjaga kita, para pasukan Romawi akan keok. Yesus cuma tiup, wah, keluar mati semua mereka. Terus kalau Yesus jadi raja di Israel, kita tidak akan kelaparan. Bayangin aja 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Itu agenda para murid. Iya kan? Wah, mereka bilang, wah, Yesus kalau jadi raja, wah, kita hebat. Wah, yang sakit datang langsung sembuh. Iya kan? Wah, hebat ini. Kita mengalami akan makmur ini Israel. Itu cara berpikir para murid dan Yesus perlu rontokin. Nah, begitu juga dengan kita, Saudara. Kalau Anda mau dipakai Tuhan luar biasa, ayo dirontokin cara berpikir ini yang hal-hal yang tidak selaras dengan Tuhan. Waktu Saudara Tuhan kasih visa sama istri, puji Tuhan saya dapat orang Batak yang baik. Haleluya. Amin. Istri Batak yang setia, yang takut Tuhan. Ya, ya. Dia mendukung sekali pelayanan saya, sangat mendukung. Saya ingat sekali waktu saya mau nikah sama dia, saya jabat tangan. Saya bilang, deal kita ya. Kamu cari duit, saya cari jiwa. Dia lihat saya, dia bengong. Hah? Gimana ini? Saya kalau nggak mau, saya pergi, masih banyak yang lain. Iya kan? Salam. Kamu cari duit, saya cari jiwa. Iya, deal. Karena puji Tuhan, akhirnya Tuhan berkati dia melalui pekerjaan sampai sekarang dia salah satu manajer di perusahaan PLTA dia yang ada di Kabupaten Poso. Cuma karena dia lagi ke Jakarta karena proyek yang kedua sudah selesai, sambil tunggu proyek yang ketiga dia ditarik ke Jakarta. Karena dia tarik Jakarta, saya juga ikut ke Jakarta. Kan nggak mungkin saya bisa jauh-jauh ya kan, nggak bahaya. Nah itu. Jadi apa yang saya bilang tadi, perlu pemikiran kita ini perlu dibersihkan. Waktu Tuhan bicara kepada kami suami istri di Jakarta, kalian pergi ke tempat ini. Tuhan kasih penglihatan kepada saya Pulau Sulawesi, terjadi lawatan dan titik api kebangunan itu dimulai dari satu titik namanya Kota Tentena. Dan Tuhan bilang kepada saya, kamu pergi ke situ. Saya bilang, Tuhan, kita mau tinggalkan kota Jakarta, zona nyaman. Wah, enak. Jakarta saya sudah dikenal. Saya khotbah di sini, khotbah di sana. Persekutuan doa begitu banyak. Istri saya kerja di Hotel Ritz-Carlton. Dia staff di situ, gajinya besar. Service charge-nya sudah tahun itu sudah service charge-nya sampai 6-7 juta. Baru service charge. Belum gajinya. Wah, kami diberkati, senang. Mungkin Tuhan lihat dari surga, lu kalau dalam zona nyaman bisa kacau. Ya kan? Nah, jadi saudaraku, Tuhan goyang. Jangan lu, hati-hati loh saudara. Kalau kita sudah merasa nyaman itu, Tuhan mau goyang saudara. Kalau sampai saudara merasa nyaman, semua sudah nyaman, ya akan digoncang. Supaya jangan pernah merasa nyaman. Dan itu musuh terbesar iman orang Kristen, yaitu zona nyaman. Jangan pernah merasa Anda nyaman, saudara. Anda harus bergerak, cari jiwa. Bergerak. Jangan sampai Tuhan sendiri yang bikin goyang. Coba Anda lihat Ayub. Oh, zona nyaman apalagi yang dialami. Luar biasa. Tapi lihat, Tuhan izinkan Ayub diproses lebih lagi. Padahal Ayub itu sudah 4 predikat rohani. Bayangkan dari mulut Tuhan sendiri keluar di hadapan setan. Jujur, takut akan Allah. Soleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi toh, alami juga masalah. Bayangin. Nah kita saudaraku baru ngalami masalah dikit. Padahal kalau mau dibilang saudaraku, Ayub itu punya 1001 alasan untuk protes sama Tuhan. Tuhan, gua udah sungguh-sungguh. Gua soleh. Lu sendiri yang ngomong. Gua soleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kenapa gua masalah sendiri? Tapi Ayub tidak pernah bersungguh-sungguh. Ini cara Tuhan untuk membongkar cara berpikir kita yang tidak selaras dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Nah, waktu Tuhan kasih suara itu kepada saya dan istri, kami kurang lebih ada 2-3 bulan kami uji suara itu. Kami uji. Kemudian
Satu ketika saya hadir di sebuah pelayanan KKR, kemudian masih ingat saudaraku, Pak sudah meninggal bapak itu, pernah dengar pendeta Amos Jayaratman? Amos Jayaratman yang punya karunia kenabian ya, dia punya karunia kenabian, tapi sudah meninggal kayaknya beliau. Nah, waktu saya ikut KKR itu tiba-tiba dia lihat saya, dia panggil saya, dia katakan, "You come here." Saya datang, saya sudah gemeteran, saudara. Apa yang mau diomongin ini? Terus dia katakan, "Your wife?" Saya, "Oh, panggil istri, ikut." Kemudian dia lepaskan kata-kata nubuatan. "Tuhan sudah bicara sama kalian berdua, pergi ke tempat itu. Jangan melawan, harus taat. Tuhan sudah siapkan semua." Tiba-tiba pada saya lemah, saya bilang sama istri, "Ya udah deh, kita pergi aja. Ini udah rencana Tuhan. Tinggalkan semua." Jadi istri saya resign dari pekerjaannya. Kami berangkat ke Tentena waktu itu. Saya beli semua peralatan untuk ibadah, sound system, keyboard, barang-barang kami satu pick up. Kami naik kapal laut waktu itu. Tiba di Palu, kami naik kendaraan pergi ke Tenten. Kami mulai pelayanan itu dari 2 jiwa. Bertobat, baptis, penuh Roh Kudus, dan kemudian terjadi ledakan yang luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang kami baptis, kesembuhan mujizat terjadi begitu luar biasa. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, orang yang gagal ginjal sembuh total, orang yang lumpuh berjalan. Waktu itu saudara, wah terjadi lawatan. Dan kemudian anak-anak rohani saya mulai bergerak, mereka bergerak. Dan akhirnya sekarang mereka sudah, walaupun sudah pisah dengan saya, mereka mendirikan pelayanan masing-masing. Mereka bisa bilang, "Silakan pergi, yang penting kalian berbuah." Dan banyak anak-anak rohani saya yang sudah jadi hamba Tuhan, bahkan sudah jadi gembala, mereka melayani, luar biasa. Nah, saya tidak pernah merasa tersaingi. Anak rohani saya dipakai Tuhan lebih dari saya. Saya orangnya, justru ketika anak-anak rohani saya yang saya dukung, yang saya bimbing mereka, dan mereka dipakai Tuhan lebih dari saya senang. Berarti saya berhasil dong. Nah, kebalikan dari kita, kebanyakan kita hamba-hamba Tuhan, ya baru ada jemaat dipakai Tuhan sedikit, udah mulai cemburu. Ya di blok lah, ada anggota jemaat tidak mau dipakai Tuhan, kita tekan dia, jangan. Ya nggak bisa begitu. Ya berarti itu gembala atau hamba Tuhan itu nggak mengerti hati Tuhan. Ya itu yang pertama, saudaraku. Perlu kita dibersihkan otak kita ini dari hal-hal yang justru menghambat kegerakan Tuhan, kegerakan Roh. Karena kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, nggak lain nggak bukan, ujung-ujungnya pasti Tuhan arahkan ke jiwa. Nggak lain nggak bukan, pasti diarahkan ke jiwa. Saya hari ini bisa jalan kemana-mana. Secara manusia, aduh saudara, capek banget. Kalau bukan Tuhan, saya udah mati loh, saudara. Tapi Tuhan selalu kasih kekuatan. Tuhan selalu kasih kemampuan dalam hidup saya. Yang kedua, tadi yang pertama, kita perlu dirubah dulu cara berpikir kita, pola filosofi kita, baru hati kita diubah Tuhan. Yang kedua, kita perlu menerima kuasa Roh Kudus. Ya. Beberapa waktu ini saya sudah lihat Tuhan bawa saya punya pelayanan sudah mulai next level, saudara. Ya, saya sering baptis orang sekarang, kurang lebih saya perhatikan ya, dari 1-2 tahun terakhir ini. Setiap saya baptis orang, keluar dari air langsung penuh Roh Kudus. Berbahasa roh. Saya kaget. Ini sudah masuk di dimensi pelayanan kerasulan, saudara. Karena kalau kita pelajari dalam Kisah Para Rasul, pelayanan kerasulan seperti itu. Identik dengan pelayanan baptisan roh. Ya, ketika Filipus di pelayanan di Samaria, Kisah pasal 8, terjadi mujizat, kesembuhan banyak terjadi, banyak orang dibaptis. Tapi Filipus pelayanannya harus diperlengkapi lagi oleh Petrus dan Yohanes, diutus supaya apa? Jemaat di Filipus, jemaat di Samaria itu menerima Roh Kudus. Begitu juga di Kisah 19 ketika Paulus berjalan di Efesus. Paulus tanya kepada jemaat-jemaat, "Sudahkah kalian menerima Roh Kudus?" Jemaat bingung, "Hah? Roh Kudus yang mana lagi? Kami baru dengar." Kemudian Paulus tanya, "Dengan baptisan mana kau dibaptis?" Coba kita lihat supaya nggak bingung, saudara. Kita buka Kisah 19. Saya mohon dengan sangat, Pak Richard Tampu Bolon. Hari ini orang Batak yang saya senang ini. Tolong baca Kisah 19 ayat 1 sampai 5. Bentar. Kisah Para Rasul. Bapak di Jakarta di mana? Jakarta. Jakarta mana nih? Selatan. Oh ya, sebentar itu lanjut baca aja Kisah 19 ayat 1 sampai 5. Baik. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri. Mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka,
Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, saudara harus mengerti apa yang dinyatakan dalam Kisah Rasul 19. Sebenarnya itulah dasar bagi pertumbuhan gereja. Yang saya bingung gereja-gereja sekarang mendirikan kebenaran diri sendiri. Kalau kita lihat di ayat ini, saudaraku, Paulus itu keliling-keliling jemaat. Cuma dua ini yang dia nanya. Tentang apa? Roh Kudus dan baptisan. Emang Paulus kurang kerjaan? Keliling-keliling gereja nanya dua ini. Tentang Roh Kudus dan baptisan. Kalau kita baca tadi, Pak Richard, ada berapa Ya. kali mereka dibaptis air? Jemaat itu. Berapa kali? Yang pertama kan baptisan Yohanes, iya kan? Ya, Yang kedua, Paulus baptis lagi enggak? Ayat 5. Dibaptis juga Jadi berapa kali dibaptis mereka? 2 kali. 2 kali loh, sudah baptisan air. Iya. Baru dua-duanya baptisan selam lagi. Aduh. Saya waktu baca ini Roh Kudus bukan satu-satu pengertian begini. Inilah sebenarnya dasar kita, dasar kebenaran pertumbuhan gereja. Kalau dua hal ini nggak penting, ngapain Paulus harus keliling-keliling dan ngapain itu ditulis di Alkitab? Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, dua hal inilah kalau kita pelajari dari Kisah Rasul 1 adalah pola yang Roh Kudus, pola yang Tuhan Yesus sudah taruh untuk dilakukan. Coba lihat jemaat di Samaria Kisah 8. Setelah dibaptis, mereka harus terima Roh Kudus melalui pelayanan Petrus dan Yohanes. Begitu juga Cornelius. Setelah penuh Roh Kudus harus dibaptis lagi. Artinya ini sudah doktrin Alkitab. Nggak bisa dibilang itu salah. Betapa bodohnya kita sebagai gereja menolak ini, bikin doktrin sendiri. Jangan heran, ya nggak maksimal pertumbuhan rohani. Dan itu nyambung 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana punya pelita dan minyak. Selalu punya hubungan antara hal ini. Kalau kita pelajari seluruh Alkitab punya hubungan. Begitu juga tanda secara nubuat dalam Kisah Perjanjian Lama. Orang Israel harus dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Apa itu tiang api? Apa itu tiang awan? Ini bicara firman dan Roh Kudus. Nyambung loh saudara. Cuma kita itu yang namanya logika manusia kita pakai. Doktrin spiritual Alkitab kita sama. Dibikinlah cara-cara sendiri. Nah, Yesus pun melarang umatnya, murid-muridnya untuk tinggalkan Yerusalem. Yesus bilang, tunggu kalian di Yerusalem. Coba kita lihat ayat itu, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Kisah Rasul 1 ayat 4. Saya mohon ya di mana nih? Ibu Paula Hong ya di Sydney. Ayo. Ibu Paula Hong boleh tolong baca Kisah Rasul 1 ayat 4. Ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi, terima kasih Ibu. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kita lihat ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Coba Anda lihat kata melarang meninggalkan Yerusalem, melarang para murid untuk jangan tinggalkan Yerusalem sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus, sebelum mereka menerima baptisan Roh Kudus, itu janji Bapa. Nah, kata melarang itu bicara tentang hukum, saudara, hukum roh. Kata melarang ya, berarti sudah ada kata larangan, itu berarti sudah ada hukum di situ, saudaraku. Jadi Yesus bilang, kalian jangan kemana-mana, jangan dulu pergi menginjil, jangan dulu pergi WL, jangan dulu pergi khotbah, jangan dulu pergi singar, jangan dulu pergi main musik. Kalian harus terima dulu janji Bapa, baptisan roh. Ini pola sorga. Dan itu pola itu berulang di Kisah Para Rasul, saudara. Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 10, Cornelius, Kisah Rasul 19. Polanya sama. Nah, kalau di Alkitab, bicara tentang doktrin sudah ada beberapa ayat mendukung satu doktrin. Berarti itu sah, tidak bisa lagi diubah-ubah. Tidak bisa diubah-ubah, itu sudah sah. Lebih dari 2 ayat loh, saudara. 2 peristiwa, lebih dari itu. Jadi Yesus pun melarang, jangan kalian pergi kemana-mana. Poin yang kedua, tadi kita pembaruan pikiran, hati kita, filosofi, semuanya. Yang kedua, kita harus terima kuasa. Nah, sekarang saya menjadi tanya kepada saudara, ini bukan bicara masalah organisasi. Engkau mengerti nggak tentang dipenuhi Roh Kudus? Engkau paham nggak tentang dibaptis Roh Kudus? Itu masalah. Kalau Anda nggak paham masalah itu, lo gimana kita mau menginjil, saudara? Bagaimana kita bisa menginjil? Anda harus minta hubungi hamba-hamba Tuhan yang mengerti akan hal ini. Kalau mungkin engkau berasal dari gereja yang belum memahami tentang pekerjaan roh, engkau harus datang kerendahan hati. Gimana dong, aku pengen ini lebih lanjut cerita tentang ini. Karena nggak bisa kita menginjil, nggak akan maksimal kita kalau kita nggak diurapi Tuhan. Kita nggak akan maksimal, saudara. Saya sudah melihat, kalau saya pun bisa berani memberitakan Injil, taruhannya nyawa, itu bukan karena saya. Saya pernah baptis orang itu 20 orang di satu tempat, saya dikepung satu kampung mau dibunuh. Dilempar mobil saya baru beli, dibaret, saudara.
Tapi saya tidak pikirin itu mobil. Yang saya pikirin jiwa-jiwa. Dan puji Tuhan hari ini, desa itu sedang terjadi lawatan. Orang-orang yang melempar, orang-orang yang membaret itu mulai meninggal satu-satu, saudara. Saya tidak menghakimi mereka, tapi Tuhan memberikan pembelaannya. Hari ini saya berdoa, lulusan Harvest 64, terima api ini. Amin. Punya hati Yesus. Jangan dulu bicara orang di luar, orang rumah saudara dulu. Pembantu saudara, suami saudara, istri saudara. Saya 7 tahun saya berdoa buat keluarga besar saya. 7 tahun. Tahun yang ke-7. Saya berdoa, Tuhan selamatkan keluarga saya. Saya sampai pakai doanya Musa. Doanya Musa kan begini. Sama Tuhan, Tuhan kalau kau tidak ampuni orang Israel, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan. Untung Tuhan tidak jawab, yes. Aduh, kalau Tuhan jawab, yes, selesai saya sudah. Tapi saya berdoa begitu. Tahun yang ke-7. Papa saya, mama saya, adik saya, kakak saya, istri-istri mereka, tante saya. Satu keluarga besar saya baptis mereka semua. Mereka bertobat. Papa saya sebelum meninggal, saya ingat sekali kesaksiannya. Sebelum dia meninggal, rohnya dibawa ke sorga. Dan Tuhan kasih lihat di sorga, sudah punya rumah di sorga dia. Dia hidup lagi. Dia sempat meninggal beberapa menit, kemudian dia hidup lagi. Dia bilang sama saya, Yos, kamu pergilah menginjil, selamatkan jiwa-jiwa. Maafkan Papa dulu waktu kamu dibaptis selam, Papa kejar dengan parang. Dia bilang begitu, maafkan dulu Papa dulu waktu kamu dibaptis, Papa kejar kamu dengan parang. Papa minta maaf. Ya, saya sudah maafkan dia. Dan waktu saya baptis Papa saya, saudaraku, saya pegang kepalanya, saya baptis. Ini yang kejar saya dengan parang, lalu aku baptiskan dalam nama Bapa Putra Kudus. Papa saya juga diselamatkan. Puji Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, hari ini anggota Harvest yang ke-64 lulusan, kau sudah lakukan firman belum? Sudah bertobat lahir baru belum? Sudah menerima baptisan pertobatan belum? Nah, ini bingung kalau saya menjelaskan sampai ini sudah lewat 20 menit ya, jatah saya Pak ya. Tinggal satu lagi Pak, saya akan sedikit lagi. Nah, kalau kita belum melakukan firman ini, kita sudah menerima kuasa belum? Ya, kita menginjil cuma hanya ya injil no power. Enggak itu saudaraku, enggak maksimal. Waktu kita berubah hati kita, waktu kita terima kuasa Roh Kudus, maka kita akan lihat hasilnya luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, setelah hati kita berubah, pikiran kita berubah, semua cara berpikir kita berubah, kita terima kuasa Roh Kudus, terima baptisan Roh. Yang ketiga, action, keberanian. Ayat terakhir, saya tutup dengan ini. Kisah Rasul 4 ayat 31. Saya mohon Ibu Stella dari Tangerang Selatan. Ya, baca Kisah Rasul 4 ayat 31. Saya tutup dengan ini ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, Anda lihat dampak dari doa jemaat. Dampak dari doa jemaat, dampak dari mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika kita baca dari atas, saudaraku, mereka tidak berdoa, Tuhan, jagai rumah saya, jagai mobil saya, jagai toko saya. Enggak. Mereka cuma berdoa begini. Coba kita lihat ayat yang ke 29 dan 30. Tolong Ibu Stella baca ayat 29 dan 30 yang di atasnya. Ayat 29, dan Ya. sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Nah, Anda lihat ketika mereka berdoa seperti itu, goyang tempat mereka berdoa. Dan penuhlah mereka Roh Kudus. Dampaknya apa? Mereka berani memberitakan firman. Saya lagi menunggu masa itu. Saya lagi tunggu-tunggu Tuhan, biar ini terjadi kebangunan luar yang luar biasa. Nah, ayat ini, inilah kegerakan rohani. Inilah kebangunan rohani. Bukan lubuatan. Kalau nanti begini, kita akan menerima pertanian yang hebat. Ubi akan jadi besar. Singkong jadi segede kelapa. Ya elah, bukan itu yang kita doain, saudara. Yang kita doain bukan itu. Yang kita doain, Tuhan, sembuhkan yang sakit. Karena dengan kuasa, orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan mereka pasti bertobat. Kadang-kadang kita sibuk dengan lawatan orang lain. Sibuk dengan sono yang tujuannya nggak jelas. Ini jelas, mereka berdoa. Bukan egois untuk Tuhan supaya saya diselamatkan, supaya saya dilindungi. Enggak. Waktu mereka menerima ancaman, mereka cuma berdoa, berikan kami keberanian. Nah, saudara, saya mau bilang kepada lulusan Harvest yang ke-64, minta keberanian, karena dengan keberanian, saudara, itu akan menggerakkan kuasa Tuhan. Amin. Ketika engkau berani memberitakan Injil kepada keluargamu yang belum bertobat, sampaikan Injil, ada kuasa bekerja. Ketika engkau mulai berani beritakan Injil kepada tetanggamu, apalagi Anda sudah dibaptis Roh Kudus, wow. Dengan pengurapan, ada doa puasa dulu. Wow, hadirat Tuhan bekerja. Kau tumpang tangan sama orang disembuhkan. Saya berapa kali, saudaraku, ketika saya sampaikan Injil, berapa kali orang itu langsung gemetar dan dia rebah. Saya cuma datang bertamu di rumah itu. Dan tuan rumah melihat saya, dia ketakutan. Saya cuma sampaikan satu patah kata, tiba-tiba dia rebah dan dilawat Tuhan.
Karena kenapa? Bukan karena saya punya tenaga dalam, bukan. Bukankah saya punya pengasihan apa? Enggak, bukan. Tapi karena pengurapan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saya. Dan itu menjamah jiwa-jiwa mereka dipulihkan, dilepaskan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan. Saya tidak panjang lebar. Biar 3 poin ini menjadi berkat buat para lulusan Harvest yang ke-64. Saya berdoa, maju terus kalian. Maju terus. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Punya komitmen untuk selamatkan jiwa berapapun harganya. Saya selalu bilang, kemarin saya sudah sampaikan di Harvest juga. Saya punya 2 kata kunci dalam menginjil, dalam mencari jiwa. Yang pertama, paksa dan rampas. Karena 2 ayat ini ada di Alkitab. Paksa dan rampas. Nah, Anda terjemahkan sendirilah 2 kata ini dalam hal mencari jiwa. Paksa dan rampas. Memang kedengarannya agak ekstrim. Paksa dan rampas. Paksa orang-orang di pinggir jalan, bawa ke sini, kata Tuhan. Supaya rumahku harus penuh. Rampaslah, kitab Yudas berkata, rampaslah seperti merampas dari dalam api. Nah, merampas seperti dari dalam api bukan. Coba saudara, misalkan contoh ya, ini barang saya pegang ini terbakar. Tidak mungkin saya rampas dari dalam api. Terus kita ambilnya pelan-pelan. Ayo rampas. Nggak begitu. Nggak cepat. Langsung. Saya jengkel sekali kalau ada tim dalam pelayanan penginjilan, lalotnya minta ampun. Nggak paham. Aduh, saya paling jengkel betul. Saya pengen itu orang yang bergerak dengan roh yang semangat. Amin. Mungkin Anda berkata, saya sudah tua Pak Pendeta. Ya, nggak lihat usia. Nggak lihat usia. Kalau engkau diurapi Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Kalau kau dipakai Tuhan, engkau akan menjadi berkat, pembawa hadirat, pembawa kuasa Tuhan dimanapun engkau berada. Saya tidak panjang lebar. Biar firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.